P5 hari pertama kuliah. 2 bulan berlalu. Musim liburan para pelajar telah berakhir, pertanda tahun ajaran baru dimulai. Mulai dari naik kelas, lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Suasana baru, teman baru. Ada juga yang bertemu dengan teman lama. Berbeda dengan Syafira. Semua serba baru. Lingkungan baru. Suasana baru, bahkan kemungkinan kecil bertemu teman lama. Melangkah keluar dari bandara bersama kedua orang tuanya. 1 pekan lagi aktivitas kampus di Alma Mater Coklat akan dimulai. Debaran jantung yang tak karuan cukup dia rasakan. Memesan taksi. Dan mulai berkeliling menelusuri kos yang sudah mereka lihat melalui aplikasi Google. Ayah cukup selektif. Menjadi kos yang memang dapat dipercaya. Memiliki jam batas keluar rumah. Bahkan dilarang pria berkunjung. Apalagi sampai memasuki area kamar. Kecuali itu kerabat, dan itu pun harus laporan dulu. Cukup berkunjung di area khusus tamu. Ini penjara apa kos-kosan ya? Aturan yang cukup ayah dukung, dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari kampus. Bunda membantu Syafira merapikan pakaiannya di dalam kamar kos. Kamar kos yang hanya tersedia 1 ranjang. Karena itu memang keinginan Syafira. Perlengkapan masak sudah tersedia. Cukup rice cooker yang harus mereka punya, kompor, wajan, sendok, piring, gelas, semua ada. Emang Syafira bisa masak? Syafira bukanlah wanita yang begitu buruk. Walau suka berontak. Tapi dia cukup sering membantu bunda soal urusan dapur. Jadi walau masakannya tak seenak bunda, masih layak untuk dimakan. Ayah dan bunda nginep di sini aja ya? Pintanya. Ruangan ini cukup luas. Kamu kan harus beradaptasi dengan teman yang lain. Biar ayah dan bunda nginep di penginapan saja. Sekalian honeymoon. Jawab ayah dengan tawa kecil. Cari kesempatan ya, ujar Syafira. Bukan untuk program dedek baru kan ya? Godanya. Rencananya. Hahaha, gurau ayah. Ih, gak boleh. Syah gak mau kalau harus punya adik. Tolaknya. Ayah bercanda Syah. Lagian bunda juga gak mau. Cukup menunggu cucu dari anak-anak ayah dan bunda, ujar bunda. Ayah dan bunda pun keluar kos menuju penginapan. Hari yang dinanti. Seakan tak percaya, Syafira saat ini berdiri tepat di pintu masuk universitas ternama di Indonesia. Bahkan sudah masuk taraf internasional. Universitas yang sudah berisi sejak zaman kemerdekaan. Universitas yang sangat jadi dambaan. Universitas yang diincar. Dan tak mudah bisa masuk ke universitas ini. Universitas yang berada di kota Yogyakarta. Universitas dengan julukan Kampus Biru. Hari ini adalah hari pertama ospek di Kampus Biru. Yang dinamakan PPSMB atau Pelatihan Pembelajar Sukses bagi mahasiswa baru yang akan diadakan selama 1 pekan. Syafira sudah bergabung dengan mahasiswa yang lain. Menggunakan baju putih, rok hitam dan dengan jilbab hitam yang diikatnya di leher. Lengkap dengan jas alma mater coklat. Oh ya, lupa plus capil yang juga sudah ia kenakan di tas kepalanya. Hari pertama dan terakhir diadakan di lapangan GCP. Sisanya dibagi menjadi kelompok dan berkumpul di kelas yang sama. Saat di dalam kelas, para kofas biasanya mengajak bermain kuis, melihat materi, lokasi fakultas. Kurang lebih itulah yang akan Syafira jalani selama 1 pekan ini. Syafira mengambil di jurusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB, salah satu fakultas yang juga dulu menjadi pilihan salah satu orang-orang besar di Indonesia. Salah satunya Bapak Sandiaga Uno. Lihat deh tuh cewek. Dari tadi diem aja, tunjuk boy salah satu kofas kepada Syafira. Karena Syafira memang tak banyak bicara. Fokus kepada materi yang kofas terangkan mengenai jurusannya. Hahaha. Dia belum tahu gimana Syafira kalau udah menjelma jadi beo. Cantik. Balas Adrian salah satu kofas. Ada senyum terpancar saat melihat Syafira. Kalau cantik mah gak diragukan bro, balas boy. Syafira begitu fokus. Ada sedikit senyum yang terpancar. Dan itu menambahkan kecantikan di wajahnya yang bening. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanya. Adrian membuka suara bertanya kepada juniornya. Jelas kak.
Sahut mereka bersamaan. Oke. Kalau sudah jelas. Sebentar lagi akan masuk sholat zuhur. Yang ingin sholat bisa menuju masjid yang ada di fakultas ya, Audi bersuara. Mereka pun dibubarkan. Pada berhamburan. Ada yang ke kantin. Ada yang ke masjid. Hai. Sapa seorang perempuan. Dia sama seperti Syafira. Mahasiswa baru juga. Hai. Balas Syafira ramah. Kenalin aku Hanum. Sembari mengulurkan tangannya. Syafira. Balas Syafira dengan uluran tangan juga. Boleh gak aku gabung? Soalnya masih canggung. Pinta Hanun, oh ya kamu mau kemana nih? Boleh dong. Nih mau ke masjid. Kamu. Aku gak bawamu kena. Nanti kalau gak ada di sana. Gantian pakai punyaku aja. Tawar Syafira sambil menunjuk mukena yang dia bawa. Hanum pun mengangguk kepala. Dan mereka bergegas menuju masjid. Saat keluar dari tempat wudhu, ternyata ada yang terpanah dengan sosok Syafira. Dia adalah Adrian, sang kofas yang cukup-cukup tampan di vape. Woi, ngelamun. Mau sholat gak? Tegur Doni. Iya. Yuk. Jawabnya agak kaget karena tepukan dari Doni. Mereka melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah masih tersisa mukena yang belum dipakai. Jadi Hanum gak perlu repot menunggu mukena Syafira. Selesai sholat zuhur mereka langsung menuju kantin. Perutnya sudah cukup keroncongan. Mukena Syafira masukkan ke dalam tasnya. Setiap fakultas di kampus biru memiliki gedungnya masing-masing jadi gak perlu takut gak kebagian makanan. Tapi kalau membahas makanan, di fakultas kedokteran lah yang sangat berbeda dengan fakultas lain. Dimaklumi saja. Namanya juga kedokteran. Syafira kita duduk di sana yuk, tunjuk Hanum pada kursi kosong yang ada di pojok. Yuk, sambil membawa satu mangkok mie ayam dan satu botol minuman rasa lemon. Duduk bergabung dengan yang lain. Entah kebetulan atau disengaja. Meja yang mereka duduki bersebelahan dengan meja di mana Adrian, Boy dan Doni duduki. Syafira, suka pedes ya? Tanya Hanum yang melihat Syafira memasuki sambal beberapa sendok ke dalam mangkok mie ayamnya. Syafira hanya nyengir kuda mendengar pertanyaan Hanum. Panggilnya Sya aja. Gak perlu panjang-panjang. Oke, Sya. Sambil mengangkat jempolnya, kamu suka pedes? Gak mules. Udah biasa. Jawabnya sambil mengaduk mie ayam yang ada di hadapan. Membaca doa. Lalu melahapnya. Jadi namanya Syafira. Cantik. Secantik paras. Batin Adrian. Adrian. Tuh bakso mau dianggurin? Tanya Boy, kalau lo gak mau. Sini biar gue yang habiskan. Haha. Maunya lo. Balas Adrian lalu kembali ke mangkok baksonya. Itu kan cewek tadi. Tunjuk Boy yang baru sadar ada Syafira di samping meja mereka. Hai. Sapa Boy dengan posisi masih di kursinya. Syafira dan Hanum menoleh ke sumber suara. Dan nampak Boy melambaikan tangannya. Tapi sayang lambaian Boy tak direspon oleh Syafira. Syafira malah melanjutkan makannya. Syatu Kofas manggil kita. Syafira hanya mengangkat kedua pundaknya. Begitulah Syafira jika berhadapan dengan yang namanya laki-laki. Sedangkan Adrian dan Doni tertawa karena sapaan Boy tidak direspon. Hahaha. PPSBM telah berakhir. Hari ini hari pertama Syafira akan memulai matkulnya di Fakultas Ekonomika Bisnis FEB. Dengan mengenakan celana jeans navy, baju kaos putih yang dimasukkan ke dalam celana, dan jilbab hitam mofit bunga lagi-lagi dililit ke leher. Lengkap dengan jas alma mater coklatnya. Sungguh anak zaman now. Dengan sedikit polesan lipstik warna coklat. Terkesan natural. Syafira memposting foto terbarunya. Bahkan kegiatan selama PPSBM beberapa hari lalu. Caption hari ini, Ayah, Bunda, hari pertama Sya berjuang. Doakan selalu ya. Ayah melihat story yang Syafira buat. Di seberang kota jauh di sana. Ayah dan Bunda selalu mengikuti aktivitas Syafira walau sebatas story saja. Bun, lihat gadis kecil kita. Ayah menunjukkan story, Syafira. Bunda tersenyum bangga. Tapi tiba-tiba sendu. Kenapa Bun?
Bunda selalu berdoa Syah bisa istiqomah dalam menjaga auratnya. Kita doakan. Pelan-pelan. Syafira. Panggil Hanum. Syafira menoleh karena namanya dipanggil. Kenapa? Tunggu. Buruan. Aku harus cari kursi terdepan. Gak mau kalau sampai dapat di belakang, jawabnya sambil terus berjalan. Syafira memang sengaja datang pagi, agar dia bisa mendapatkan kursi di depan. Tak ada sejarah Syafira duduk di kursi belakang selama sekolah. Begitupun saat ini. Berkeliling mencari kelas yang dituju. Dan akhirnya ketemu juga. Berada di lantai 2. Ampun deh kalau setiap hari harus naik turun tangga, gerutu Hanum. Syafira mengambil posisi duduk di barisan kanan paling depan. Syah di nomor 2 aja yuk. Ajak Hanum. Kamu aja aku gak biasa. Nyaman di depan. Biar gak ngantuk, jawabnya sambil tertawa kecil melihat tingkah teman barunya itu. Syafira duduk anteng dengan men-scroll handphonenya. Ada pesan singkat dari sang ayah dan bunda. Memberinya semangat. Dan itu membuat senyuman terukir indah. Tanpa dia sadari ada sosok pria yang melihatnya dan membuat jantungnya berdebar. Adrian Alfarizi. Sang kakak senior yang menjadi idola di FEB. Dan juga salah satu anggota organisasi BEM FEB, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Kampus Biru. Matkul pertama selesai. Para mahasiswa pun sebagian sudah berhamburan. Syah, kamu hebat deh tadi. Puji Hanum. Iya. Syafira bisa menjawab materi dari Pak dosen tadi dengan jelas. Singkat dan padat, puji Tari teman satunya juga. Galah. Kebetulan tadi aku pas baca aja. Jawabnya. Teman-teman belum tahu jika Syafira adalah mahasiswi pilihan. Kantin yok. Duluan. Aku ke masjid dulu. Aku lagi gak sholat Syah. Mau dipesenin apa? Nasgor aja. Jawabnya sambil berlalu menuju masjid. Sedang Tari dan Hanum menuju kantin. Selesai dengan sholat zuhurnya Syafira menuju kantin. Dan sudah ada Hanum yang duduk menunggunya dengan menu yang sudah dipesan. Sedangkan Tari bergabung dengan temannya yang lain. Sorry lama. Ujar Syafira yang baru datang. Lapar nih. Cicit Hanum. Mengambil posisi duduk di sebelah Hanum. Kenapa gak makan duluan? Gak enak sendirian. Mereka pun mulai menikmati menu yang mereka pesan selepas berdoa. Boleh duduk di sini? Tanya Boy dengan menaik-naikkan alisnya. Dan diikuti dengan Andrian dan Doni. Syafira dan Hanum selain pandang. Syafira hanya mengangkat kedua bahunya. Menyerahkan kepada Hanum. Sebelum ada tulisan dilarang duduk. Penuh penekanan. Berarti boleh Kak. Boy duduk pas di samping Syafira. Dan membuat Syafira sedikit menggeser kursinya. Lalu kembali fokus pada makanannya. Soalnya gak ada lagi kursi kosong. Dalih Boy. Andrea dan Doni geleng-geleng dengan tingkah sahabatnya itu. Tak tahu malu pokoknya. Hanum mendongak. Melihat sekeliling. Tuh kosong Kak. Tunjuk Hanum pada kursi kosong paling pojok. Jauh. Kan ada yang dekat. Boy berdalih lagi. Bilang aja mau satu meja sama Syafira. Tebak Hanum karena tahu dari kemarin Boy selalu cari perhatian Syafira. Sekalian. Hahaha. Tawanya karena modusnya tertebak. Boleh kan Syafira? Kalau kalian gak nyaman. Kami biar pindah aja. Adrian bersuara. Gak perlu Kak. Kan ini tempat umum. Siapa saja boleh duduk. Syafira bersuara. Oh ya. Kenalin gue Boy. Dan ini Doni. Ini Adrian. Boy memperkenalkan diri sembari menunjuk sahabatnya. Udah tahu Kak. Kan kemarin waktu PPSBM kakak udah memperkenalkan diri. Jawab Hanum. Berbeda dengan Syafira lebih banyak diam. Gak peduli. Kami sariawan ya. Boy bertanya kepada Syafira. Kakak nanya ke saya. Tanya Syafira sambil menunjuk dirinya sendiri. Ya iyalah. Kan kamu yang dari tadi diam. Dua teman kakak juga diam. Berarti sariawan juga. Tanya Syafira balik. Hehehe. Iya ya. Tertawa dengan pertanyaan Syafira. Kalian sariawan. Lo yang kebanyakan bacot. Makan tuh bakso. Jawab Doni. Dan itu membuat Syafira tertawa kecil. Dan tanpa sengaja mata Syafira dan Adrian saling bertemu.
Tapi Syafira dengan cepat mengalihkan pandangannya. Asteris cantik. Batik Adrian. Cukup tampan. Batin Syafira, astagfirullah. Ingat pesan ayah Syah. Terjadi obrolan untuk mereka berlima. Tapi Hanum yang seperti Beo. Syafira tak terlalu banyak bicara, hanya seperlunya. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari ruang informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami informasikan kepada seluruh mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa diharapkan segera menuju ruang dekan. Berikut informasi ini. Ditunggu secepatnya. Wassalam. Hanum. Aku ke ruang dekan dulu ya, ujar Syafira seraya berdiri. Hanum, Adrian, Boy dan Doni cukup kaget. Kamu mahasiswi beasiswa? Tanya mereka bersamaan. Iya. Jawab Syafira lengkap dengan anggukan dan bibirnya yang tersenyum manis. Pastas aja kamu tadi lancar di kelas, ujar Hanum. Ya udah. Duluan ya, pamit Syafira. Oh ya Hanum. Tolong bayarkan makananku ya, sambil menyodorkan selembar uang berwarna biru. Hanum mengangguk. Berbeda dengan tiga pria itu. Malah melongo melihat kepergian Syafira. Orangnya udah pergi Kak. Kalau gitu Hanum juga mau ke kelas, ujar Hanum yang melihat tingkah tiga pria itu lalu ke kasir untuk membayar makanannya dan Syafira. Mahasiswa beasiswa. Gerutu Adrian tapi masih bisa didengar oleh dua sahabatnya. Cantik. Berprestasi lagi, ujar Boy. Gabungan ke BEM Diayan Adrian, ujar Doni. Nanti coba gue cari tahu. Ingat. Mahasiswa berprestasi itu wajib di BEM, tambah Boy. Lo gak berprestasi kok bisa masuk BEM? Tanya Doni. Itu artinya gue beruntung. Hahaha.